Kamu sudah bangun. Kamu marah. Kamu sedang bercanda apa? Apa ada yang salah dariku? Aku akan berubah, aku pasti akan berubah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku tidak cinta. Tadi malam kamu masih bilang akan membuatku senang. Kalau kamu pergi, Aku tidak mencintaimu lagi. Apa kamu sudah mengerti? kamu. Anggap saja aku yang kemarin adalah untukmu. Yang masih disukai adalah cinta adalah satu-satunya milikku. Lingling, sesuai keinginanmu. Aku dan Azuo sudah putus. Kapan aku bisa menjemput nenek pulang? Kakak, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku yakin kamu dan Huaizuo benar-benar putus. Tentu saja aku akan mengantar nenek dengan selamat ke hadapanmu. Aku tidak percaya padamu. Aku mau bertemu nenek sekarang juga. Baiklah, segera. Aku akan segera mengatur pertemuanmu dengan nenek. Masuklah ke mobil. Presdir Huang. Aku bukan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kamu mau uang tunai? Uang tunainya ada di dalam. Nenek, nenek. Nenek. Sebenarnya apa maumu? Aku sudah berjanji akan putus dengan Aduo. Bagaimana bisa kalian mengingkari janji? Kenapa terburu-buru? Aku akan pergi sekarang. Kalian. Sebenarnya apa mau kalian? Semuanya berkumpul. Apa yang mau kalian lakukan? Hanya seorang nenek tua saja. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Dengar baik-baik. Selama kamu patuh dan menurut, nenekmu pasti akan memaafkanmu. Kalau tidak, Aku menurut. Jangan sakiti nenekku. nah, begitu baru benar. Aku ini orang yang tidak sabaran. Mulai sekarang, lakukan apapun yang kukatakan. Presdir Hua, Anda tidak boleh minum lagi. Pergi sana, jangan urusi aku. You. You are so beautiful. Kamu bukan susu. Aku mau mencari susu. Aku mau mencari susu. Cepat pergi.
Direktur Lu Hua. Kita sudah putus. Susu, kenapa kamu tiba-tiba tidak mencintaiku lagi? Bisakah kita berpisah baik-baik saja? Paman, aku mencintaimu. Terlalu terobsesi, Direktur CG. Kamu serius, ya? Sudah terlambat untuk menikah. Si. 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 Apa maksudmu dengan ini? Karena kamu sudah melihatnya, kamu masih punya 5 menit. Kamu anggap aku ini apa? Kamu, seorang anak miskin. Jika cinta lebih dari satu. Pekerjaan rumah sudah selesai semua. Kapan kamu akan membiarkan nenekku pulang? Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan memberitahu Lu Hai sekarang juga. Hei, jangan. Kalau tidak mau main, ya sudah tidak usah. Pergi, enyah kau. Ben. Xiao San, kamu harus bertahan. Xiao San, apa kau harus melakukan ini, Xiao San? Siapapun dilarang masuk ke ruang operasi. Dokter, Anda harus menyelamatkan anak saya. Apa yang kau lakukan? Sudah 5 tahun, akhirnya kau sudi juga menunjukkan dirimu. Sepertinya selama 5 tahun ini kau hidup dengan baik bersama Jing Hao ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien menderita talasemia mayor. Perlu segera dijadwalkan untuk operasi. Biaya medisnya sekitar 1 miliar. Tangsu, kau baru saja kembali. Langsung tidak sabar mengirim orang untuk menghentikan obat nenek. Sekarang nenek sudah meninggal. Kau puas sekarang? Apa yang kau katakan? Nenek sudah meninggal. Banyak hal yang tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Bisakah kau meminjamiku 1 miliar? Masih mau menyelamatkannya atau tidak? Penyakit Xiao Seng. Aku akan mengirim orang untuk merawatnya. Kau harus patuh dan tetap di sisiku. Susu.
Beberapa hari yang lalu, rumah di kampung halaman ayahmu dan aku sudah terjual. Ada lebih dari 1 juta. Kau ambil saja untuk mengobati Xiao Shen. Aku sekarang ada di kamar rawat Nian Nian. Kemarilah untuk mengambilnya. Baik, Ma. Aku akan segera ke sana. Mama, apa kau benar-benar mau meminjamkan uang untuk mengobati Xiao Shen? Ah, jadi. Presiden Huai, Presiden Tang. Membunuh mamaku. Ah, Zuo. Asu. Ayo kita bercerai. Aku bahkan tidak ingin Nian Nian menjadi orang yang hebat. Tangsu, aku sarankan kau jangan menguji kesabaranku. Tanda tangani suratnya. Kau mau aku bercerai? Baik. Kalau tidak seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi untuk menikahi kekasihmu secara terang-terangan. 1 juta ini adalah biaya operasi Xiao Seng. Terima ini dan aku akan tanda tangan. Aku tahu kau ingin mencincangku menjadi ribuan keping, tapi demi hubungan kita sebagai suami istri. Pinjami aku 1 juta ya. Aku menderita kanker perut stadium akhir. Keinginanmu agar aku mati akan segera terkabul. Sutradara Chen, jika Anda tidak tulus memintaku datang untuk audisi. Hei, Jangan buru-buru pergi. Bukankah kita sudah sepakat untuk audisi? Kalau aku tidak mencobanya, bagaimana aku bisa tahu kamu mampu atau tidak? Brengsek. Sepertinya aku tidak pernah menyinggungmu. Aku hanya membayar untuk seorang wanita. Jangan-jangan kamu juga naksir nona ini. Tuan muda lu ketiga, nona ini cukup mahal. Uangnya sudah kubayar. Sisanya anggap saja sebagai tanda hormatku untuk Anda, tuan muda lu ketiga. Nona Hangsu. Kamu sudah tidak sabar keluar mencari pria. Apa kamu merasa uang yang kuberikan tidak cukup banyak? Karena kamu begitu suka pria, baiklah. Wanita yang mana? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Hahaha. Bibi keenam akan mati setelah ini. Setiap pria yang melihatku akan jatuh cinta padaku. aku sungguh hebat. Berikan padaku. Wanita murahan sepertimu. Kau pantas mati. Komplain. Siapapun yang kau sebutkan, aku tidak bisa menolongnya. Dia tidak akan mati, tidak ada yang bisa membuatnya mati. Tuan, tolong hadapi kenyataan. Dengan kondisinya yang seperti ini, paling lama dia hanya bisa hidup selama 1 minggu. Melintasi. Kembang api. Sebenarnya aku mau tanya, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu sakit?
Aku tidak akan membiarkanmu tidur. Cintaku. Kamu berjanji akan mengoperasi Xiao Seng nanti ya? Waktunya tidak banyak lagi. Aku mohon, tolong selamatkan Xiao Seng, ya. Aku berjanji padamu. Aku beritahu kamu, asalkan kamu hidup dengan baik, aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Biksu Tang ini benar-benar licik. Dia bahkan menyutradarai dan memerankan sandiwaranya sendiri. Selamat ulang tahun. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibat dari menipuku. Akan pergi. Dokter Xiao San. Laporan tes DNA sudah keluar. Mulai sekarang ayah tidak akan membencimu lagi. Benarkah, Mama? Apa ayah akan benar-benar menyukaiku? Tentu saja, Xiao Sen kita kan anak yang baik. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak suka pada Xiao Sen? Ayah menyayangimu. Kamu juga harus sayang ayah. Sayangi ayah seperti Mama menyayangi ayah. Ya, aku tidak mau menyayanginya. Aku hanya sayang Mama. Hang Su, kenapa kamu berbohong padaku dengan mengatakan kamu menungguku? Menurutku kamu sangat hebat dalam menjagaku dengan begitu ketat. Aku tidak salah. Mari kita rukun. Kamu pikir kamu sudah bersekongkol dengan dokter? Dalam 2-3 hari lagi setelah pulih, sudah bisa dioperasi. Kamu pernah berjanji akan meminjamkan 1 juta padaku. Aku sudah melakukan tes DNA untukmu. Namanya sama persis denganku. Xiao Seng adalah putramu. Aku bahkan tidak bisa membaca satu kata pun di laporan ini. Sayang. Sejak 5 tahun yang lalu, kamu meremehkanku karena aku hanya pemuda miskin. Dengan tanganmu sendiri kamu menggugurkan anak kita. Jangan coba-coba melimpahkan kesalahan pada Lin Nian Nian. Untuk menemanimu bersandiwara. Tong Tong. Akhirnya aku menemukanmu. Penyakit Xiao Seng semakin parah. Nona, tolong jaga sikapmu. Kak Diambo, apakah kamu kenal Tangsu? Sepertinya Tangsu sangat akrab denganmu. Kalau kamu punya perempuan lain di luar sana. Aku bisa cemburu loh. Tong Tong. Seumur hidup ini. Tang Tang. Akulah Tang Tang. 5 tahun yang lalu Nona ini. Meskipun aku tidak begitu ingat kejadian 5 tahun yang lalu, tetapi setelah aku sadar siapa yang merawatku, aku sangat mengetahuinya. Jika kamu ingin mengaku sebagai diriku, tunjukkan buktinya.
Bukan begitu, beberapa tahun lalu itu karena masalah sepele. Tangsu, ada apa denganmu hari ini? Kamu tidak hanya mengganggu tunanganku, kamu bahkan berani memukulku. Minta maaf pada Tangsu. Bukan aku yang memukulnya, kenapa aku harus minta maaf? Apa aku memukul pipi kirimu? Yeah. Kamu yakin kecelakaan mobil kali ini tidak akan menabrakku, kan? Kalau sampai aku terluka, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dengar baik-baik, Tang Song yang menyuruh kalian untuk menabrakku. Aku sudah pernah bilang. Orang yang menyakitiku harus membayar harganya. Kak Jing Hao, lepaskan saja Susu. Aku percaya, dia pasti tidak sengaja menyuruh orang untuk menabrakku dengan mobil. Kamu menyuruh orang untuk menabrak, kau begitu membelanya. Kapan aku menyuruh orang untuk menabraknya? Aku selalu mengira kau pintar. Tak kusangka kau ternyata sebodoh ini. Hang Su, anak buahmu sudah mengaku. Karena kau menyimpan dendam atas kejadian di garasi, kau menabrak. Kakak Jing Mo. Bagaimanapun juga Susu adalah teman baikku. Tolong jangan ambil nyawanya. Ya, benar, tanganku terluka. Kalau tidak, lukai saja 1 jari Susu. Kalau begitu, anggap saja masalah ini selesai. Kakak Jing Mo, aku mohon, lukai 1 jarinya saja, ya. Nona Tang, ini 700.000. Sisa 300.000-nya akan diberikan setelah Anda meninggal dunia, setelah dipastikan jenazah Anda masih utuh di kartu Anda. Tidak apa-apa, jangan gugup. Nona sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, kau malah tidak menghargai kesempatanmu. Jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang gadis. Cepat juga kau, ya. Ye Chen, apa kau sudah gila? Apa kau tahu ibu meninggal karena ulah siapa? Siapa? Kakak, Cepat beritahu aku. siapa yang mencelakai ibu sampai seperti ini? Aku pasti akan membuatnya mati dicincang. Dialah orangnya. Aku tahu tidak ada yang akan percaya soal ini. Tetapi aku tetap ingin mengatakannya. Luka Tante Su tidak ada hubungannya denganku. Di ruang rawat tidak ada kamera pengawas. Aku tidak punya cara untuk membuktikan diriku tidak bersalah. Kalau kamu tidak percaya, Aku percaya padamu. Mata seseorang tidak akan berbohong. Aku yakin ibuku akan segera sadar. Begitu dia sadar, semuanya akan terungkap. Setelah pelaku sebenarnya tertangkap, namamu pasti akan dibersihkan. Jangan menangis lagi nanti jadi tidak cantik. Ayo. Aku antar kamu bersih-bersih. Penuh ingus dan air mata, jelek sekali. Tanganmu kenapa? tidak apa-apa. Aku tidak sengaja terbentur. Ah. Siapa yang melakukannya? Aku antar kamu ke rumah sakit. Di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku bersama siapapun tidak perlu kamu ingatkan. Aku tahu. Hahaha. Pindah kemana? Apa pindah ke rumah Linger? Atau pindah ke rumah Jimo. Kamu sudah ketagihan menjual ya? Tuan Gu. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tanya padamu, siapa yang melakukannya? Paman Huang.
Di mana jarimu yang putus? Kalau aku bilang itu Lin Nian, apa kamu percaya? Jariku dipotong dan diberikan untuk makan anjing. Itu karena Lin Nian. Apa hubungannya masalah ini dengan Lin Nian? Tang Su. Aku tidak mau semua masalah dilimpahkan pada Nian. Aku sedang bertanya padamu. Ucapanku hanya berharga jika kamu mempercayainya. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu masuk ke dalamnya sendiri. Kamu bukan lagi anakku. Anakku sudah lama mati di dalam hatiku. Sedangkan kamu adalah Lin Nian. Tuan Lu. Apa hubungannya semua ini denganmu? Kamu benar. Aku akan menikah dengan Lin Nian. Akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Selagi aku masih hidup. Tang Su, sekarang ada peran untuk memerankan mayat. Sehari 200, kamu ambil tidak? Sutradara, saya terima. Baik, besok langsung datang ke lokasi syuting. Profesor Lee, kenapa Anda bisa ada di sini? Sisu, kamu terluka. Ayo kuantar kamu ke rumah sakit. Bukan, ini semua darah palsu. Aku tidak apa-apa. Nian, minta maaflah pada Tang Su. Aku sudah memanggilmu kakak selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tega menjebakku? Kamu juga mengadu domba aku dan Yi Chen. Masalah yang sebelumnya bisa kita lupakan saja. Kedepannya kita berhubungan baik ya. Iya, benar. Bukan masalah besar. Kalian berdua kedepannya harus rukun. Lin Nian, antara kau dan aku, siapa sebenarnya yang jahat? Lin Nian, cepat minta maaf. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Presdir Peng. Maafkan aku. Sutradara, gawat. Tidak bisa syuting lagi, apa? Sutradara, aku bisa mencoba menjadi 5T. Angin laut berembus. Kenapa menendangku? Kamu mimisan, kan? Hai. Lusan. Selera matamu bagus sekali. Lihat susu kami, saat menari, dia seperti bidadari kecil. Bidadari secantik ini harus segera kunikahi dan kubawa pulang. Kalau sampai direbut orang lain di luar sana, bisa gawat urusannya. Kalian tidak cocok. Kamu bilang aku dan susu kami tidak cocok. Memangnya aku cocok dengan siapa? Jangan-jangan cocoknya denganmu, pergi sana. Lihat. Susu, kamu pakai baju setipis ini, apa tidak dingin? Di luar terlalu dingin. Aku antar kamu pulang untuk ganti baju. Susu. Mulai sekarang, kamu menari hanya untukku seorang, ya. Susu, berjanjilah padaku. Mulai sekarang, kamu hanya boleh menari untukku seorang. Presiden A. Mulai sekarang dan seterusnya, aku hanya akan menari untukmu seorang. Nanti, menarilah hanya untukku seorang, ya. Lagi pula, perutku sakit sekali. Nian. Perutku sakit sekali rasanya seperti mau pecah. Presdir He, menurutmu apa aku akan mati ya? Nini, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo, Presdir He. Sejak kakakku menabrakku hingga aku keguguran, perutku selalu terasa sakit. Menurutmu apa aku menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Nian, jangan bicara sembarangan. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Kak Huijiu, aku tahu. Dulu kamu berjanji akan menikahiku. Itu karena aku mengandung anak kita. Tapi aku tidak berhasil mempertahankannya.
Jadi aku tahu kamu tidak akan menikahiku. Aku juga tidak pantas untukmu. Ini semua salahku karena tidak bisa menjaga anakmu. Lin Lin. Kematian anak itu bukan salahmu. Kalau begitu, apa kamu masih mau menikahiku? Ah, Zuo. Aku sangat ingin menikah denganmu. Apa kamu mau menikahiku? Seumur hidup ini aku hanya akan mencintaimu seorang. Tidak apa-apa, Kak Huaze. Bahkan jika kamu tidak mau menikahiku. Aku juga tidak akan menyalahkan Nian Nian. Aku akan menikahimu, minggu depan kita akan bertunangan. Susu, apa kamu lapar? Kamu mau makan apa? Yi Chen, aku sudah pernah menikah. Dan punya seorang putra. Aku tidak pantas untukmu. Jangan bersikap begitu baik padaku. Susu sudah pernah menikah. Itu artinya sudah bercerai, kan? Kamu belum menikah, aku juga belum menikah. Kita pasangan yang sempurna. Kamu tadi bilang punya seorang putra. Di mana dia sekarang? Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Mama, Xiao Xuan. Ini Paman Lin. Halo, Paman Lin. Mama, aku mau makan apel. Bisakah Mama mencucikannya untukku? Baiklah. Halo, Xiao Xian. Paman suka Mama, kan? Tentu saja, aku jatuh cinta pada Susu pada pandangan pertama, dan semakin terpikat saat bertemu lagi. Aku benar-benar akan menikahinya. Kalau begitu, nanti bolehkah aku meminta Paman untuk menjaga Mama? Aku sakit sangat parah. Mama bekerja sangat keras demi mencari uang untuk mengobatiku. Aku tidak mau Mama menderita seperti itu lagi. Jika suatu hari nanti aku tiada. Paman harus sangat baik kepada Mama. Xiao Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Kalau punya uang, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitmu, agar kamu dan Mama bisa hidup bahagia selamanya. Nanti, kamu tidak boleh membuat Mama menangis. Aku paling takut kalau Mama menangis. Setiap kali Mama menangis, hatiku ikut sakit. Susu kelak adalah wanitaku, Lin Yichen. Wanitanya Lin Yichen, siapa yang berani membuatnya menangis? Nanti, siapapun yang membuat Mami menangis, aku pasti akan menghajarnya sampai dia tidak bisa menangis lagi. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Papa? Tentu saja boleh. Mulai sekarang, aku ini papamu. Papa, aku senang sekali ada Papa. Minum. Akan kuperkenalkan pada kalian. Ini anakku, Xiao Seng. Nah, kan sudah kubilang. Anak dadakanmu ini ternyata lumayan mirip dengan ayahmu. Iya, kan. Waktu pertama kali melihat Xiao Seng, aku langsung sangat suka padanya. Dia benar-benar mirip sekali denganku. Susu, kamu dan Xiao Seng memang ditakdirkan untukku. Memang mirip sekali, ya. Susuku memang yang terbaik. Melahirkan anak laki-laki yang sangat mirip denganku untukku. Aku merasa seperti pria paling bahagia di dunia. Susu, terima kasih. Karena sudah membuatku sebahagia ini. Lin Yichen, kamu bilang dia itu anak siapa? Xiao Seng tentu saja anakku. Memangnya dia anakmu? Susan, aku tahu kamu iri padaku. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu irikan. Kalaupun kamu langsung melahirkan sekarang, kamu juga tidak akan bisa melahirkan anak sebesar dan selucu ini. Panggil aku Tuan Lu. Kita sudah bercerai. Apa urusannya semua ini denganmu? Saat aku mencintaimu, kamu adalah segalanya bagiku. Saat aku tidak lagi mencintaimu, kamu bukan siapa-siapa. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kalau kau berani, katakan sekali lagi. Sebaiknya kita berpisah baik-baik. Jangan menghalangi jalanku. Terburu-buru mau pergi menemui Linger. Tolong lepaskan aku. Kita sudah bercerai. Apa di antara kita berdua masih perlu selembar surat nikah? Biarkan aku pergi. Susu-susu.
Maaf, aku datang terlambat. Dokter. Badanku terasa sedikit tidak nyaman. Bisakah Anda membantuku mengantar Xiao Shen kembali? Baik, saya akan segera mengatur orang untuk mengantar Xiao Shen kembali ke rumah sakit. Aku antar kamu pulang. Susu. Ayo kita menikah. Yi Chen. Apa kamu tahu siapa mantan suamiku? Dia Lu Huai. Apa? Xiao Shen adalah anakku dengannya. Kesalahpahaman antara aku dan dia terlalu dalam. Hanya saja dia tidak mau percaya. Aku tahu kamu sangat baik. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kita tidak bisa bersama. Di antara kita bukan hanya ada Lu Huanzu. Ada juga Lin Nian Nian. Kita tidak cocok. Susu, aku menyukaimu. Jadi tidak peduli ada Lin Yan Nian atau Lu Huais, bahkan jika ada Kak San Hai, aku tidak peduli dengan semua itu di antara kita. Jadi berikan aku satu kesempatan. Biarkan aku menjagamu, ya. Susu. Tidak peduli berapa lama, aku bisa menunggu. Jangan terburu-buru menolakku. Aku akan menunggumu menyadari kebaikanku. Aku selalu tahu kamu sangat baik. Aku tahu. Aku akan pergi ke Prancis selama beberapa hari. Aku akan segera naik pesawat. Tunggu aku kembali. Baik. Ho ho. Tang Su. Antarkan 10 juta ke hadapanku sebelum lusa senja. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil mayat putra kesayanganmu. Kamu siapa? Di mana Xiao Shen? Tang Su, aku sarankan kamu lebih baik segera kumpulkan uangnya. Aku tidak bisa jamin apa yang akan hilang dari tubuh putramu. Apa maksudmu? Sebelum jam 8 malam lusa, kalau kamu sudah berhasil mengumpulkan uangnya, telepon aku. Azuo, Xiao Chen. Dia diculik. Diculik. Jadi penculiknya memintamu untuk menebusnya dengan uang. Dulu kamu demi uang. Kamu benar-benar bisa mengarang kebohongan apapun. Azuo, aku sungguh tidak membohongimu. Penculiknya bilang minta 10 juta. Memintaku mengantarkannya dalam 3 hari. Kalau tidak, Xiao Shen akan ini 20 ribu. Kamu ambil ini dulu untuk biaya operasi Xiao Shen. Lain kali kamu tidak perlu memberiku uang lagi. Biaya operasi Xiao Shen sudah terkumpul. Mulai sekarang, kamu jaga diri baik-baik saja. Susu, Direktur Mu Hua. Bajingan itu tidak memberimu uang lagi. Apa itu bukan salahmu? Cukup, Susu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku bertemu dengan seorang pria yang sangat baik. Dia sangat baik padaku. Dia sangat berguna bagi Xiao Chen. Kudengar Xiao Chen sakit. Dia mau memberikan uang untuk mengobatinya. Lukamu ini kenapa? Apa karena si brengsek itu? Susu, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa, luka ini karena aku jatuh sendiri. Aku masih harus kerja. Aku pergi dulu, ya. Dalam 1 bulan setelah operasi perbaikan, kamu harus lebih berhati-hati. Baik. Xiao San, tunggu Mama. Meskipun Mama harus menjual diri sendiri, Mama pasti akan mencari cara mendapatkan uang untuk menyelamatkanmu. Yang kami lelang di sini bukan hanya karya seni. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Sudah kupikirkan, aku akan tanda tangan. Baik, tanda tangani kontraknya. Aku akan mengatur agar kamu dirias.
Gadis dari tempat kalian ini benar-benar sangat cantik. Kalian punya, bagaimana ya bilangnya? Benar, foto-foto. Jika emas memiliki pelangi. Jika kaki memiliki naga. Maka aku akan mendapatkan Luos Henku. Iya, ayo, cheer. Tidak, aku putuskan hari ini tidak peduli berapapun biayanya. Aku harus memenangkan Luos Henku dalam lelang ini. Aku akan menjadikannya wanita terakhir papiku. 2 juta, 5 juta, 10 juta. 40 juta, bukan. Aku ingat kamu pernah menjalin hubungan saat baru kembali ke tanah air. Gadis yang kamu sukai itu dibandingkan dengan Luos Henku. Bagaimana? Luos Henku pasti lebih cantik dari gadis yang pernah kamu sukai 50 juta. 50 juta, 1 kali. 50 juta, 2 kali. 100 juta. Tuan muda ketiga Lu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Malam ini, tarian pertama Nona Tangsu menjadi milik Anda. Kamar tamu telah disiapkan untuk Anda di lantai atas. Semoga malam Anda menyenangkan. Tuan Lu, silakan. Kita berdansa dulu saja ya. Tangsu, di hadapanku masih mau berpura-pura suci. Kamu bersusah payah datang ke sini. Bukankah hanya untuk menggoda para pria? Tanda tangan. Sudah selesai makan. Lepaskan bajumu. Kenapa, mau melanggar kontrak? Jangan lupa, Ada yang menunggu uangku untuk menuntutku. Malam ulang tahunmu yang ke-18 itu juga palsu. dulu aku pikir betapa bersih dan tampannya dirimu. Tidak kusangka semuanya bohong. Aku beritahu kau, hal yang paling menjijikkan dalam hidupku Lu Huaizuo. Aku pernah menyentuhmu. Di mana kartu banknya? Biar aku periksa. Aku mau bertemu Xiao San. Kalau aku tidak melihat wajahnya, aku tidak akan memberikan uangnya padamu. Serahkan kartu banknya. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu putramu. Mungkin dia sudah pergi terlalu jauh. Ibu tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku hanya ingin menemanimu. Tangsu, jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan aku mau mencari Xiao Ran. Aku mau mencarinya. Tangsu, jangan lakukan hal bodoh. Tidak ada Xiao Ran. Tetap hidup adalah jalan terbaik. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh. Aku tahu kali ini aku yang bersalah padamu, tapi Nian pernah menyelamatkanku. Aku harus mengucapkan selamat tinggal, Susu. Setelah urusan ini selesai, aku akan mentraktirmu minum. Susu. Kamu tidak apa-apa. Kombinasi. Bagaikan sebuah kembang api. Mulai sekarang jangan panggil Xiao Chen. Kakak, aku tahu kakak pasti sangat sedih karena terjadi sesuatu pada Xiao Zeng. Tapi kesehatan adalah modal yang paling utama. Kalau kamu sampai merusak tubuhmu, aku dan Huai Jiu akan sangat sedih. Kakak, aku akan membawa Xiao Zeng kembali untukmu. Kakak, maafkan aku.
Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Xiao San tidak akan dari atap yang begitu tinggi, dilempar ke bawah oleh orang. Menurutmu, setelah Xiao San jatuh ke bawah, apakah dia masih sempat bernapas? Lalu saat dia terlindas oleh truk besar, apakah dia masih akan merasakan sakit? Saat pemakaman Xiao Chun, ingat beritahu aku. Bagaimanapun juga, kau memanggilku Bibi. Pergi. Ibu. Xiao Seng tidak baik. Selalu merepotkan ibu. Tetapi jika ada kehidupan selanjutnya, Xiao San masih ingin menjadi kesayanganmu. Ibu harus bahagia ya. Pamanmu, setelah aku mati. Bisakah paman datang ke makamku dan menyanyikan lagu bintang kecil untukku sekali lagi? Guru, Anda tenang saja. Ibu pasti bisa. Aku akan memberimu kesempatan. Halo, Kamu baik-baik saja. katakanlah. Maaf, aku tidak bisa mati begitu saja. Dalam keadaan apapun, aku hanya bisa memilihmu. Kamu tidak bisa mengabaikan hidup dan mati Liu Nian. Lalu kamu tidak peduli dengan hidup dan mati para zombie itu. Maaf. Pergi, Luo Zuo. Enyah kau dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi seumur hidupku. Akhirnya aku menemukanmu. Lihat, ini Xiao Xi. Aku tahu kamu kehilangan ingatan. Tapi dulu kamu sangat menyukai Xiao Zeng. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak mengingatnya. Dia benar-benar mirip. Susu. Pelajaran dari memotong jarimu tempo hari masih belum cukup. Aku ingat aku pernah bilang. Jika muncul lagi di hadapanku, aku tidak akan melepaskanmu. Jinmo. Xiao Zeng sudah tiada. Menyanyikan lagu bintang kecil adalah permintaan terakhirnya. Tidak bisakah kamu mengabulkannya untuknya? Asalkan kamu mengabulkannya, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Apa teman-temanmu tahu kalau aku yang melakukannya? Tentu saja tidak tahu. Tapi kalau kamu mau habis manis sepa dibuang, aku jamin akan membuatmu hancur berkeping-keping. Mana mungkin? Kakfu, meskipun aku selalu berada di sisi Bos Hua, adalah yang paling aku sukai. Aku tidak akan lupa. Tentu saja. Hari ini tidak bisa. Aku mau pergi kencan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu saja? Tunggu besok aku akan mencarimu lagi. Kamu cari mati sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kak, ini undangan pertunanganku dengan Huaizi. Nanti kamu harus datang ya. Tuan Lu, semoga Anda dan si Jalang Lin Nian itu pasangan yang serasi. Langgeng selamanya. Laporkan Guan Kai. Maaf ya, aku hanya ingin kakak datang ke pesta pertunanganku. Tapi aku tidak menyangka setelah dia melihat undangannya, reaksinya akan sebesar ini. Percayalah padaku. Aku tidak sengaja membuat kakak marah. Aku melihatmu.
Terima kasih. Nona Lin, saya penggemar Anda. Bisakah Anda memberiku tanda tangan? Tentu saja boleh. Dia kakakku. Dia mencarimu, ada urusan apa? Nona Tang mencari Tuan Muda Jing. Sepertinya ada suatu urusan. Lalu aku bilang padanya Tuan Muda Jing ada di ruang istirahat lantai atas. Dia pun naik ke atas duluan. Bukankah tadi kau bilang mau minta tanda tangan? Tanda tangan di mana? Tunggu sebentar. Tuan Muda Jing adalah teman kakakku. Tolong bantu aku antarkan segelas minuman ini ke kamar Tuan Muda Jing. Katakan saja ini dari kakakku. Baik. Hening. Bolehkah aku menyita waktumu beberapa menit? Mari kita bicara baik-baik. Dulu waktu di penjara bawah tanah, kamu setiap malam menyanyikan lagu Bintang Kecil untuk Xiao Shen. Aku mohon padamu, bisakah kamu menyanyikannya sekali lagi untuknya? Cukup nyanyikan sekali saja, walaupun hanya sekali. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Penjara bawah tanah apa? Dulu kita pernah bersama di penjara bawah tanah selama 1 tahun. Waktu itu kamu setiap malam bernyanyi untuk Xiao Shen. Mengajarinya menulis dan membaca. Jimo, apa kamu benar-benar tidak mengingat kami sama sekali? Katakan padaku, demi mendekatiku, kamu benar-benar bisa mengarang omong kosong apapun. Ingatanku selama 5 tahun ini memang agak kabur, tapi aku ingat hidupku selalu baik-baik saja. Tidak ada kamu, juga tidak ada yang lain, sama sepertimu yang demi mendapatkan posisi. Aku sudah sering melihatnya. Sayangnya, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tapi Jimo, aku bersumpah, aku tidak punya niat macam-macam padamu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku hanya ingin memenuhi keinginan terakhir Xiao Shen. Xiao Shen, masih saja berpura-pura. Asalkan kamu mau memenuhi keinginan terakhir Xiao Shen, aku rela melakukan apapun yang kau minta. Karena kamu begitu terburu-buru memintaku mengabulkan keinginanmu. Presdir Hua, gawat. Kakak dalam masalah. Kamu bilang apa? Aku tadi mendengar ada yang bilang. Kakak pergi ke kamar Tuan Muda Jing di lantai atas, lalu. Tuan Muda Jing, kenapa kamu menggangguku? Kakak. Kamu tahu tidak, kalau aku dan anakku terlambat datang selangkah saja. Kakakku pasti sudah kamu lecehkan. Coba tanya dia. Malam ini, bukankah dia yang berinisiatif masuk ke kamarku? Aku dijebak orang. Aku mencarimu demi Xiao Shen. Dijebak. Malam ini, bukankah kamu yang menaruh obat di minumanku? Lalu berinisiatif lari ke kamarku. Dan juga di parkiran bawah tanah gedung Jingxi. Bukankah kamu yang berkali-kali berinisiatif menggodaku? Demi mendekatiku, orang yang hampir mencelakai Tang Tang sampai mati itu bukankah kamu? Aku tidak, aku. Aku mencarimu berkali-kali, sungguh demi Xiao Xi. Aku bersumpah demi arwah Xiao Shen. Jika aku punya sedikit saja niat tidak pantas padamu, aku akan disambar petir. Dan mati secara mengenaskan. Jika kamu tidak punya niat tidak pantas padaku, kenapa menyuruh orang untuk menculik Tang Tang? Kenapa kamu tidak bisa bicara lagi, iya kan? Ya, sudahlah. Aku sudah berkali-kali mencarimu hanya untuk masalah sepele. Karena apapun yang aku katakan, kamu tidak akan mengerti. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Paman, aku percaya padamu. Soso diracuni oleh Jie Meng. Coba katakan. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu mengantarkan segelas anggur itu ke kamar Tuan Muda Jing? Apakah itu susuku, atau kakakku yang baik hati itu? Itu Lin Yanyan. Nona, kau bicara omong kosong. Kenapa kau menjebakku? Kau ingin naik ke ranjang Jingluo, meskipun akhirnya kau gagal. Itu urusanmu sendiri. Kenapa kau malah menyalahkanku? Kau menjadikanku kambing hitam. Nona Lin, segelas anggur merah itu, jelas-jelas Anda yang menyuruhku untuk mengatasnamakan Nona Tang, untuk memberikannya kepada Tuan Muda Jing. Aku bahkan mengira Anda melakukannya untuk membantu Nona Tang. Aku tidak menyangka kau ternyata orang yang seperti itu. Aku benar-benar buta, gadis yang paling cantik. Orang sepertimu, aku tidak mau uang kotor.
Kakak, orang itu sengaja kamu cari untuk menjebakku, kan? Kenapa kamu terus-menerus ingin mencelakaiku? Aku bahkan memanggilmu kakak. Presiden Huai, aku tahu kakak melakukan semua ini demi Xiao Shen. Aku juga pernah mengandung seorang anak. Aku tahu betapa sakitnya kehilangan seorang anak. Aku mohon, jangan salahkan kakak. Ya, Lin Yan Yan. Kamu benar-benar tidak akan mengaku kalau tidak ada bukti ya? Harus tunggu aku memeriksa rekaman CCTV dulu, dan memeriksa sidik jari baru kamu mau mengaku. Kakak, aku salah. Semua yang kulakukan hari ini, aku hanya merasa kamu sangat sedih karena kehilangan Xiao San. Aku hanya ingin mencarikan seseorang untukmu bersandar. Aku hanya berniat baik tapi melakukan kesalahan. Aku tidak tahu. Terima kasih. Lin Yan Lin, ini bukan syuting drama televisi. Jangan berakting di depanku. Aku tidak. Aku mohon, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi, ya, aku akan bersujud padamu. Lin Yan Yan. Kalau kamu benar-benar mau bersujud minta maaf pada situ. Wanita milikku, Lu Huai, atas dasar apa dia kamu tindas? Apa maksudmu dengan Susan? Wanitamu, wanita Lu Huai Zuo, tidak boleh disentuh orang lain. Jadi wanitaku, wanita Lin Yichen, boleh disentuh orang lain. Susu adalah wanitaku. Siapa yang berani menindasnya? Aku, Lin Yichen, tidak akan pernah bisa berdamai dengannya. Susu wanitamu. Lalu apa yang kubeli di pelelangan hari itu? Apa yang baru saja dikatakan Lusan itu benar? Ya, semuanya benar. Aku menjual diriku sendiri. Presiden Direktur Lu Hua yang membelinya, kan? Di pelelangan itu. Aku menawar 100 juta. Kamu mengambil 10 juta. Apa kamu tidak merasa dirimu sangat tidak tahu malu? Sebenarnya aku juga merasa diriku. Aku pernah bilang, di hatiku kamu adalah gadis terbaik. Selamanya akan begitu. Aku berhasil mengumpulkan 10 juta. Tapi aku tidak berhasil mendapatkan kembali Xiao Sengku. Xiao Sengku dibunuh penculiknya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah memikirkan cara lain. Tapi aku tidak bisa mengumpulkan 10 juta itu. Aku pernah meneleponmu. Jadi aku tidak punya pilihan selain menjual diriku. Aku benar-benar merasa diriku. Sisi. Ini salahku. Aku seharusnya tidak pergi ke luar negeri. Di masa depan, aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja lagi. Aku akan selalu berada di sisimu, melindungimu dari segala rintangan. Sisi. Bukankah kamu bilang kamu datang mencari Zimo untuk memenuhi keinginan terakhir Xiao Seng? Apa keinginan terakhir Xiao Seng? Aku juga bisa menyanyikan lagu Bintang Kecil. Xiao Xin sangat menyukaiku. Aku akan menyanyikan Bintang Kecil untuknya. Dia pasti akan sangat senang. Halo, Tuan Liu. Nona Lin yang menyuruhku meneleponmu. Apalagi yang dia rencanakan? Katakan padanya, jika dia berani mengkhianatiku, aku tidak akan melepaskannya. Nona Lin memintaku meneleponmu. Untuk memberimu uang. Berharap setelah memberimu uang, kalian tidak akan saling menghubungi lagi. Katakan pada Lin Yan Nian, kalau dia mau memutuskan hubungan denganku, bermimpi saja. Suruh dia tunggu, aku akan segera menemuinya sekarang. Lin Yan Nian kamu menempel pada Lu Haizuo, lalu mau menyingkirkanku. Coba katakan kalau dia sampai melihat adegan kita berdua di ranjang. Apa dia masih mau menikahimu, Liu Feng? Kamu beraninya merekamku diam-diam. Aku peringatkan kamu, cepat hapus semua yang ada di ponselmu. Kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Mengancamku, Nona besar Lin. Jangan lupakan kematian Zhang Yanshan. Kematian nenekmu dan juga kamu. Kak Fu, aku salah. Malam sebelum pertunanganku aku akan menginap di tempatmu. Bahkan setelah menikah. Aku akan menemanimu setidaknya 3 kali seminggu. Ingat ini baik-baik. Kalau lain kali kamu berani menyuruh orang membayarku untuk pergi, aku akan langsung membuat reputasimu hancur berantakan. Adik. Kakak keduaku sudah kembali, nanti sore kita makan bersama ya. Kak Xiao Bei sudah kembali. Dia sudah lama sekali di luar negeri.
Cei Cei. Beraninya kamu memotretku diam-diam. Apa yang kamu lakukan padaku? Presiden Hua, cepat bantu aku merebut ponsel kakakku. Dia bilang akan menyebarkan foto bugilku ke internet, membuat namaku hancur. Aku mohon padamu, tolong berikan ponselnya padaku. Ya, aku ini adikmu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku mohon padamu, tolong berikan ponselnya padaku. Ya. Huangsu, serahkan ponselnya. Tuan Lu. Di sini sama sekali tidak ada foto bugilnya. Ini adalah bukti konspirasinya dengan para penculik untuk membunuh Xiao Zheng. Kalau tidak percaya, akan kuputar untukmu. Kakak, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Aku bahkan sudah berlutut di hadapanmu. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Seharusnya kamu begitu. Aku benar-benar sangat takut. Kalau foto-foto ini tersebar di internet, maka aku benar-benar salah. Aku benar-benar buta. Sampai bisa jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Coba katakan sekali lagi. Kamu dipermainkan habis-habisan olehnya. Bahkan darah dagingmu sendiri tidak kamu pedulikan. Kamu benar-benar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Nian-Nian lagi. Tenang saja, tidak akan kubiarkan anjing gila ini terus menggigitmu. Kondisi adik kurang baik, dia tidak bisa hamil. Malam ini datang ke rumah untuk membuatkan sup untuknya. Kenapa, tidak mau? Kalau tidak mau, aku akan membuat Qin Muyan itu masuk neraka. Bukankah hanya membuat sup saja? Apa yang perlu ditakutkan? Terima kasih. Pria sepertinya, dikasih gratis pun aku tidak mau. Coba kamu pikirkan baik-baik. Presdir Huai, bukankah kau bilang akan membawaku bertemu Kak Xiaobei? Benar. Di acara lelang, kamu benar-benar membeli kakak. Iya. Presdir Ye. Kita akan segera bertunangan. Apa maksudmu membeli kakak sekarang? Aku tahu kamu tidak bisa melupakannya. Aku juga tidak memaksamu untuk melupakannya. Tapi kalau sekarang di hatimu ada orang lain, aku akan sangat sedih. Nian-Nian. Kamulah satu-satunya istriku. Sedangkan untuk Tang Seng, dia bukan siapa-siapa. Susu, kamu pergi kemana? Kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Ponselku tidak sengaja jatuh dan rusak. Ada apa? Ponselmu jatuh dan rusak. Apa ada yang mengganggumu? Tidak ada, aku tidak sengaja terjatuh. Jalannya terlalu licin. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Yi Chen, aku tidak selemah itu. Oh ya, Susu, aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Lisa, aku tidak mau datang ke sini. Lao Chen, tidakkah kamu akan memperkenalkan kami? Ini Tang Su, aku sedang mendekatinya. Susu, ini adalah kakak Xiao Bei. Ya ampun, gadis sebaik ini. Bagaimana bisa menyukai anak konyol ini? Yi Chen adalah orang baik. Dasar kamu, orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Bisa bertemu dengan gadis semanis ini. Kapan kalian berencana menikah? Kakak kedua, apa sekarang kamu beralih profesi jadi mak comblang? Lu Huaizuo, apa hormonmu sedang tidak seimbang? Kenapa kamu seperti perempuan yang sedang PMS? Makanannya sudah dingin. Kita makan dulu saja ya. Susu, coba cicipi. Iga masak kecap. Aku sendiri yang memasak. Bagaimana? Enak sekali, kan? Masakan kakak memang enak.
Lu Huaizuo. Kamu cari gara-gara, ya? Maaf, Kakak, aku datang terlambat. kakak. Nian, kamu panggil Susu apa? Kak Xiaobei, kakak hanya tahu namanya Tangsu. Tapi apakah kakak belum tahu identitasnya yang sebenarnya? Lin Nian, jangan bicara lagi. Yi Chen. Apa kamu setakut itu? Kalau semua orang tahu tentang kakak, dia adalah putri kandung, ibu angkatku. Tutup mulutmu. Aku ini kakak kandungmu. Kamu memperlakukanku seperti ini demi wanita yang telah mencelakai ibu. Kamu punya hati nurani tidak? Yi Chen. Aku harus pulang. Susu. Saat Tante Su sadar, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Dia meminta kami untuk tidak mempersulitmu. Aku yakin pasti ada alasan tersembunyi di baliknya. Setelah Tante Su pulih nanti, kebenaran pasti akan terungkap untukmu. Kak Xiaobei, terima kasih. Hari ini aku membawa susu ke sini. Aku ingin meminta kalian semua menjadi saksiku. Susu. Aku mencintaimu, maukah kamu menjadi pacarku? Susu, aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Dia tidak mau. Lusan, kamu gila ya? Aku sedang menyatakan perasaanku baik-baik di sini. Jangan datang dan menggangguku. Lu Huaizuo, kamu sudah gila ya? Xiao Chen sudah susah payah menemukan gadis yang dia sukai. Kenapa kamu harus merusak semuanya? Orang tidak benar sepertinya sama sekali tidak pantas untuknya. Kamu mau membuatku mati karena marah ya? Kalau kamu sendiri tidak menikah, itu tidak apa-apa. Sekarang kamu malah menghalangi pernikahan Xiao Chen. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ibu bisa melahirkan anak sepertimu. Anak yang tidak berbakti. Pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Susu, sekarang tidak ada yang mengganggu kita lagi. Maaf, Tuan Muda Ling. Aku tidak bisa menerimamu. Susu, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi itu tidak masalah. Nanti setelah kita bersama, kamu bisa perlahan-lahan menemukan kebaikanku dan jatuh cinta padaku. Aku sakit. Kanker perut stadium akhir. Jangan pada orang yang akan segera mati sepertiku, membuang-buang waktumu. Semoga kelak, kamu tidak bertemu dengan orang menyebalkan dan egois sepertiku. Aku tidak percaya aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku tidak percaya, aku akan mencari dokter terbaik. Pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Yi Chen, aku paling tahu kondisi tubuhku sendiri. Pengobatan apa? Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkannya, tidak akan. Kamu bersamaku. Anggap saja sebagai teman. Sebagai teman, bagaimana? Biarkan aku menjagamu seumur hidup. Tidak pantas melakukannya untukku. Di dalam hatiku. Kamu lebih pantas dari siapapun. Nian, kamu yakin bayi di dalam perutku pasti akan keguguran karena tabrakan ini ya? Tang, kamu tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Bukan hanya anak di dalang perutmu yang tidak akan selamat. Aku juga menjamin Tangsu tidak akan selamat. Kamu tancap gas saja. Baik, aku akan menuruti semua perintahmu. Yi Chen, bukankah kamu baru saja mengantarku pulang? Kamu tidak apa-apa. Hari ini nyawanya harus berakhir di sini. Qin Mo, suruh mereka enyah. Tetapi dia telah membunuh putriku. Membiarkannya pergi begitu saja. Lalu, pria macam apa aku ini? Jika kamu memang seorang pria sejati, maka tidak akan menindas wanita lemah yang tak berdaya. Tangsu menyewa orang untuk menabrak dan melukai Tang Tang. Buktinya sudah sangat jelas. Masalah ini harus aku selidiki sendiri. Jing Mo, saat aku tahu kalau kamulah yang memotong salah satu jari susu, aku tahu ada beberapa hal yang harus diselidiki. Hari ini aku akan membuatmu sadar betapa bodohnya dirimu, Jing Mo. Bawa orangnya masuk. Bawa orangnya masuk. X. Sebenarnya, apakah Susu yang menyuruh Liu Fu untuk menabrak dan melukai Fang Tang? Atau kamu dan Fang Tang yang bekerja sama untuk menjebak Susu? Aku sungguh tidak akan berani serakah lagi dan menyakiti Nona Fang. Aku mohon, maafkanlah aku. Apa kau dan Fang Tang benar-benar tidak saling kenal sebelumnya? Tidak kenal, aku hanya kenal Nona Tang seorang. Kenapa masih bilang tidak kenal? Tuan Muda Jing, Tuan Muda kedua Lin, aku mohon kalian lepaskan aku.
Aku sungguh tidak akan berani lagi, ampuni aku. Penderitaan yang dialami Susu di sini hari ini akan kubalaskan 1000 bahkan 10.000 kali lipat. Tuan Muda Jing, aku mohon selamatkan aku. Semua ini diatur oleh Nona Feng. Aku punya perjanjian dengannya, dia bilang akan melindungiku. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Jika terjadi sesuatu padaku, Nona Fang pasti juga akan bersedih. Semua ini Nona Fang yang menyuruhku melakukannya. Liu Fu juga diatur oleh Nona Fang. Aku hanya bertugas menyampaikan pesan. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Jing Mo, apalagi yang mau kau katakan? Halo, halo. Halo, kau di mana? Tuan Lu. Hari ini aku merasa tidak enak badan. Sup ini, bisakah kau minta pelayan untuk mengambilnya dulu? Iya. Besok aku pasti akan mengantarkannya untukmu. Kau sekarang ada di ranjangnya Linger. Muncul di hadapanku dalam waktu 30 menit, kan? Lihat saja aku. Kamu urus saja Lin Nian-nianmu itu baik-baik. Berhenti. Kenapa begitu terburu-buru mencari Linger? Hubunganku dan Yi Chen tidak serumit yang kamu kira. Anda membuat sup. Kamu naik saja ke atas dan rawat Lin Nian-nianmu, jangan di situ. Aku tanya padamu, kamu begitu ingin aku bersama Nian-nian, iya kan? Kalian berdua sangat serasi. Pasangan yang ditakdirkan. Jika tidak bersama, benar-benar sayang sekali. Kamu bilang Nian-nian baru saja keguguran. Apa aku tidak seharusnya menyentuhnya? Aku terluka. Aku benar-benar merasa tidak enak badan. Kulihat kamu ingin menjaga kesucianmu untuk Linger, kan? Mimpi saja kamu. Siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Susu. Halo, kakak kedua. Pria itu mau turun, cepat. Cari tahu siapa yang membunuhnya dalam waktu 1 jam. Adik. Kalau kamu benar-benar tidak suka wanita, kamu cari saja seorang pria untuk hidup bersama. Kenapa harus mencari seorang wanita? Harus sekali mencobanya. Sampai membuat orang jadi begini. Apa kamu akan mati kalau tidak bicara? Apa maksudmu? Kamu tahu seberapa tinggi bayaran penampilanku? Kamu tahu berapa banyak uang yang aku hasilkan dalam 1 menit? Aku menyia-nyiakan waktu tidur cantikku untuk membantumu. Dan hasilnya, kamu malah semakin menjadi-jadi, kan? Susu, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu tidak apa-apa, Lu Huaizuo. Bagaimana bisa keluarga Lu kita punya orang aneh sepertimu? Tidak bisa, aku harus menelepon Xiao Chen. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menggunakan cara yang tidak pantas ini. Untuk memisahkan Xiao Chen dan Susu, Kak Xiao Hui, jangan meneleponnya. Tapi Azu sudah melukaimu sampai seperti ini. Kalau tidak memberitahu Chen Chen, aku jadi merasa tidak enak. Kamu salah paham. Luka ini bukan perbuatannya. Aku mengantarkan ramuan obat untuk Nian-nian. Tuan Lu. Aku pulang dulu. Tang Su, beraninya kamu. Lu Bas. Bisakah kamu tidak seenaknya menindas seorang gadis? Laki-laki macam apa kamu ini? Susu Tian. Sudah selarut ini dan kamu juga terluka. Aku akan mengantarmu pulang. Kalau tidak, tidak aman. Boleh juga. Halo, bos. Nona Tang terluka. Dia dijebak oleh Fang Tang, artis di bawah naungan kita. Boikot dia. Susu, coba saja. Aku sudah melihat iklan perusahaan itu. Bagus sekali. Sangat cocok untukmu. Aku tidak suka berhadapan dengan kamera. Lagi pula aku juga tidak bisa berakting. Memalukan sekali. Siapa bilang kamu tidak bisa berakting? Sama sekali tidak memalukan.
Yi Chen. Ambulans, cepat datang. Ambulans, dokter. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Susu, jangan menangis. Aku tidak menangis, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Susu, pergilah ikut audisi. Aku harap kamu menjaga dirimu baik-baik, bahkan di detik terakhir hidupmu. Kamu juga harus bersinar cemerlang. Aku tidak terima dunia ini. Janjikan aku satu hal, ya. Aku sudah bilang, asalkan kamu yang minta, aku akan menyetujui apapun. Jika suatu hari nanti kamu sudah tidak sanggup lagi, tinggallah bersamaku, menikahlah denganku. Asalkan kamu hidup, aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Bisakah kamu menciumku sebentar? Dokter. Hahaha, dokter. Kalau begitu, Tang Seng, aku tanya padamu, apa kamu benar-benar akan menikah dengan? Ya, aku akan menikah dengan Lin Yichen. Ulangi sekali lagi. apa ada gunanya kamu bersikap seperti ini? Tidak peduli berapa kali pun aku mengatakannya, aku tetap akan menikah dengan Lin Yichen. Beraninya kamu? Apa yang tidak berani? Meskipun aku penakut, tapi aku juga tidak mudah ditakut-takuti. Kamu membentakku tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuatku merasa kamu tidak tahu malu dan konyol. Tang Simo, jangan lupakan statusmu. Status. Ya. Aku menjual diriku padamu. Sudah menandatangani perjanjian. Tapi memangnya kenapa? Gunakan saja perjanjian itu untuk menuntutku. Atau kamu sudah mengikutiku sejak tadi? Aku mengaku kalah. Kamu adalah milikku. Kamu belum tua, kan? Kenapa pikiranmu sudah kacau begitu? Aku, Tang Su, adalah mantan istrimu. Lin Duonuo barulah milikmu. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal jahat padaku. Tapi ada satu hal yang ingin kuucapkan terima kasih padamu. Kamu tidak pernah memberiku sebuah upacara. Tidak pernah sekalipun memakai gaun pengantin. Jadi, pertama kalinya dalam hidupku memakai gaun pengantin adalah untuk Ye Chen Huan. Dialah putra sulung dari pamanku. Sedangkan kamu, Lu Hai, kamu bukan siapa-siapa. Dan kamu bukan siapa-siapa. Tutup mulutmu. Kakak, sebenarnya ini ada apa? Kenapa begitu dia bersamamu, langsung terjadi masalah? Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan padanya? Aku tulus menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Kenapa kamu berkali-kali mencelakaiku? Apa aku harus kehilangan segalanya? Baru kamu akan merasa senang, ya, Tuan Huai. Aku benar-benar sangat sedih. Ibuku sekarang sedang koma. Yi Chen antara hidup dan mati. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Tidak apa-apa, Yi Chen akan baik-baik saja, tenanglah. Kak, sudah kubilang padamu. Aku tidak mengizinkanmu mendekatiku lagi. Wei Nian, tolong kau sadar. Ji Cheng menjadi seperti ini karena kamu. Kamu tidak berhak seperti ini. Lao Su. Jangankan Yi Chen yang masih hidup. Bahkan di pemakaman Yi Chen sekalipun. Aku tidak akan mungkin membiarkanmu hadir. Apalagi yang ingin kau lakukan. Lin Yi Chen sangat mempercayaimu. Kalau dia yakin akulah yang mencelakainya, itu akan membuat situasinya berbalik total. Bukankah itu memberiku satu keuntungan lagi? Lagi pula dokter bilang lukanya sangat parah. Tanpa 10 atau 8 hari, mana mungkin dia bisa sadar? Menurutmu, selama dia koma, sebaiknya aku melakukan apa ya? Kamu gila, dia itu adik kandungmu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku untuk terobsesi padamu. Kamu benar-benar orang gila. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Sempurna, kamu benar-benar hebat. Aku punya firasat setelah iklan ini dirilis.
Kamu pasti akan menjadi idola nasional. Sialnya semua pria. Kamu benar. Aku harus melepaskannya. Bagaimanapun juga, istri teman tidak boleh diganggu. Kita tanda tangani kontraknya sekarang. Setelah kamu sadar, aku akan memberitahukan kabar baik ini padanya. Benarkah? Bagus sekali. Aku datang audisi hari ini demi dia. Aku ingin segera memberitahunya. Wakil Wang, audisi kali ini dibatalkan. Presdir He, bagaimana kalau menyuruh rekan kerja saja untuk menjadi penggantiku? Saat bagian menari, dia yang melakukannya. Saat wajah harus terlihat, baru menggunakanmu. Lin Nian, kenapa aku tidak memakai lampu yang cantik saja, dan malah memilihmu? Kapan kita bisa bertemu? Besok. Xiao Seng, apa kamu baik-baik saja di bawah sana? Setelah pekerjaanku selesai, aku akan kembali menemanimu. Hei, Nona manis, kenapa terburu-buru begitu? Mau kemana? Temani kami bermain sebentar, dong. Hei, hei, hei. Terima kasih. Kamu pikir aku ini kamu? Kamu sudah menyakiti Tang Tang. Dan membunuh anak kita. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Aku bisa menyentuh siapa saja yang aku mau. Apa hubungannya dengan Tuan Muda Lu Fan? Apa hubungannya denganku? Aku ingat saat di acara lelang. Aku sudah membelinya. Akan kubayar 2 kali lipat. Aku tidak peduli, jangan lagi. Aku demam. Rasanya tidak nyaman sekali. Aku segera ke sana. Sepertinya di dalam hati Jinmo. Kamu hanyalah seorang wanita rendahan yang tidak pantas. Dibandingkan dengan Fang Tang, kamu itu bukan apa-apa. Meskipun aku bukan apa-apa, itu bukan urusanmu. Tao Su, Jinmo itu hanya menyelamatkanmu saja. Tapi kamu malah tidak sabar menyerahkan dirimu padanya. Kalau sampai masalah ini diketahui oleh Lin Yichen. Hubunganku dengan Yi Chen bukan urusanmu. Aku hanya berharap kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika Lin Yichen melihat foto-foto ini. Berikan padaku. Takut ketahuan oleh Lin Yichen. Jadi tidak bisa lagi berpura-pura suci di hadapannya. Benarkah? Kulihat raut wajahmu sepertinya sangat menikmati. Terserah kamu mau perlihatkan foto-foto ini kepada siapa. Happy. Kak Taeyang, Tuan Muda. Dini hari tadi, kondisinya tiba-tiba memburuk. Siapa yang barusan kamu bilang mati? Sebelum meninggal, Tuan Muda pernah menemuinya sekali. Beliau bilang, berharap kamu baik-baik saja, jangan bersedih karena kepergiannya. Tuan Muda, beliau sangat menyukaimu. Beliau bilang, tidak peduli hidup atau mati. Beliau tetap ingin melindungimu. Kakak. Yi Chen jelas-jelas sudah melewati masa kritisnya. Tapi kenapa dia tiba-tiba meninggal, tahun 2006? Dia itu adik kandungku. Bagaimana bisa kamu setega ini? Aku juga tidak mau. Dia adalah kenanganku. Tapi siapa suruh kamu membuatnya terbuai? Kalau saja tidak ada kamu, kami berdua tidak akan mengakui ibu kami, apalagi sampai celaka.
Daripada mengatakan aku yang mencelakainya. Lebih baik dibilang biang keladi dari semua ini adalah dirimu sendiri. Maksudmu? Semua ini aku yang memaksamu. Aku yang memaksamu merusak hubunganku dengan Azuo. Aku yang memaksamu membunuh Nan. Bahkan aku sendiri yang menembakmu mati. Menyebabkan Xiao Zheng tewas. Begitukah? Aduh. Maaf ya, tadi tanganku terpeleset. Enyah kau dari sini. Aku bersedia menikah denganmu. Aku sekarang juga akan pergi membeli gaun pengantin dan cincin. Kita menikah ya. Kakak. Kebetulan sekali, kenapa kamu di sini? Kamu berencana mau menikah? Iya. Aku memang akan menikah. Kapan kamu akan menikah? Memangnya kamu bisa menikah dengan siapa? Kamu harus memberitahuku. Aku pasti akan mengajak Azuo ke pernikahanmu. Kamu mau menikah dengan siapa? Tentu saja dengan Yi Chen. Seumur hidup ini aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kakak Jingguo, aku suka gaun pengantin yang dia pakai itu. Kamu belikan untukku ya. Toh aku juga tidak begitu puas. Kalau kamu suka, beli saja. Tangsu. Aku beri kamu 10 juta sebulan untuk meninggalkanku. Malam ini aku akan menyuruh orang mengantarmu ke villa di lereng gunung. Kakak Jinbo, kamu berjanji akan selalu baik hanya padaku seumur hidupmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kamu memelihara Tangsu? Tang. Aku akan selalu baik hanya padamu seumur hidupku. Tidak peduli apa yang aku lakukan di luar sana. Kamu selamanya adalah kingerku. Kakak Jingmo, aku mencintaimu. Aku tidak mengizinkanmu terjerat dengan Tangsu. Tang, menurutlah. Kakak Jingmo, kalau begitu, tunggu aku di bawah ya. Aku ingin bicara berdua saja dengan Susu. Baik, aku tunggu kamu di bawah. Kuharap kamu tidak memikirkannya berlebihan lagi. Kamu mau bilang apa? Tangsu, aku mohon jangan sakiti anakku. Tangsu. Huang Song, kamu membunuh anakku. Aku mau kamu memberikan Tang satu anak lagi. Fang Tang tidak bisa melahirkan. Dia keguguran karena ulahnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu mendorong Tang. Kamu tidak apa-apa. Menindas seorang wanita. Menindasnya sampai bunuh diri. Jimo, kamu benar-benar pria sejati. Meskipun aku tidak menyukainya. Tapi dia adalah wanitaku, Lu Huaizuo, tidak bisa ditindas sembarangan. Apalagi disentuh seenaknya. Hari ini kamu dan Fang Tang telah melukainya. Kalian berdua, tidak akan kubiarkan seorang pun lolos. Bagaimana keadaannya? Dia kehilangan banyak darah, butuh transfusi darah darurat, tapi golongan darahnya resus negatif. Stok darah di bank darah rumah sakit tidak cukup. Dokter, ambil darahku saja.
Yi Chen, kita berdua selamanya tidak akan pernah bisa bersama. Tadi kamu memanggilku apa? Lihat yang jelas, aku Lu Huaizuo, bukan Lin Yuchen. Itu Lu Huaizuo. Bukan kamu. Tuan Lu, tolong lepaskan aku. Melepaskanmu untuk apa? Untuk mencari siapa? Pasti untuk mencari Linger, kan? Aku beritahu kamu, bahkan jika kamu keluar, kamu juga tidak akan bisa bertemu dengannya. Aku akan mencarinya. Aku beritahu kamu, kamu itu milikku. Lakukan saja sesukamu. Kamu percaya atau tidak? Aku bisa menyayat pergelangan tanganku lagi. Jelek sekali. Aku harus menyanyikan sebuah lagu. Tuan Gu, sepertinya Anda lupa. Dulu Andalah yang memaksa saya menandatangani surat cerai. Sejak skandalmu sampai sekarang. Kamu punya tunangan. Masih mengganggu mantan istrimu. Dasar. Biksu Tong. Lupakan aku untuk kali ini. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memulai kembali. Dulu sekali. Dengan satu tendangan aku akan membuatmu ikut denganku ke neraka. Kakak, kenapa kamu datang? Kakak. Apa kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah rumah sakit jiwa. Huaizuo sendiri yang mengirimmu ke sini. Kakak. Huaizuo bilang. Kamu ingin merusak wajahku. Maka wajahmu jangan harap bisa utuh. Tapi kita kan kakak beradik yang sangat akrab. Mana mungkin aku tega menyakitimu. Jadi dengan baik hati, aku mencarikan teman sesama pasienmu. Kakak, Huaijiu bilang kamu suka berulah. Selalu ingin mencelakaiku. Makanya dia membuatmu cacat permanen. Membuatmu tak berdaya agar seumur hidupmu tak bisa lagi mencelakai orang. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Huaizuo. Hari yang istimewa. Tapi sayang sekali. Seumur hidupmu ini, kau tidak akan pernah lagi bisa merasakan kelembutan Huaizuo. Karena margaku bukan Lin. Margaku adalah Tang. Putri angkat keluarga Tang dan nona muda asli dari keluarga Lin. Bukan aku, tapi kamu, kakak. Coba katakan, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka menghalangi kekayaan dan kemuliaanku? Dan masa depanku yang cerah. Hahaha. Kakak, akulah orang terakhir yang akan kau lihat seumur hidupmu. Selamat menikmati kematianmu. Lagi pula seumur hidupmu kau tidak akan bertemu Huazi lagi. Ucapkan selamat tinggal yang pantas padanya. Tang Su. Apa kau sudah memikirkannya dengan jernih? Pikirkan baik-baik. Akui kesalahanmu sendiri. Minta maaflah kepada Nian Nian. Dia bukan putri keluarga Lin. Akulah yang palsu. Tes DNA sudah dilakukan.
Kau bilang padaku Nian Nian bukan putri kandung keluarga Lin. Lalu siapa, apa itu kamu? Dasar biksu Tong, kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Aku mau mati. Trik apa lagi yang mau kamu mainkan? Kau tahu hari ini aku sangat sibuk. Kamu mau merusak pesta pertunanganku lagi, benar, kan? Dengar ya. Aku akan menikahi Nian Nian. Aku akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Baik itu pesta pertunangan maupun pernikahan kami. Jangan harap kamu bisa mengganggunya. Aku tidak akan mengganggunya. Aku tidak akan menyulut api. Aku tidak akan membuat kekacauan. Rumah sakit jiwa King San terbakar. Kudengar ada seorang wanita di dalam yang tewas terbakar. Tragis sekali. Padahal dia bisa saja melarikan diri. Siapa sangka pintunya macet, tragis sekali. Tadi kamu bilang rumah sakit mana? Rumah sakit jiwa King San. Minggir. Kamu bukan susu, bukan? Bagaimana bisa kamu punya mobil? Hahaha. Aku harus sadar. Susu, apa kamu sedang mengerjaiku lagi? Susu, aku perintahkan kamu. Cepat bangun. Halo. Permisi, Anda siapanya Nona Tangsu? Halo. Permisi, Anda siapanya Nona Tangsu? Jenazahnya sekarang telah diserahkan kepada lembaga kami untuk diproses. Apa katamu? Semasa hidupnya di lembaga kami, dia menandatangani perjanjian donasi jenazah. Anaknya sangat membutuhkan operasi. Jadi dia meminta uang muka dari kami, sebesar 700.000 yuan. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa setelah dia meninggal, jenazahnya harus dijaga seutuh mungkin. Sekarang jenazahnya sudah rusak parah. Sisa pembayarannya tidak bisa kami bayarkan. Pergi, akan kubayar 2 kali lipat. Omong kosong, pergi. Temani aku melihat bunga di bawah langit berbintang. Aku ingat kamu pernah bilang padaku. Kamu takut setelah mati. Kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Karena setelah aku sampai di jalan Huangquan, kamu tidak akan pernah bisa menemukanku. Salahmu. Langitnya terbentang luas tak berujung.